Kena tipu akun scoutingnya, netizen Malaysia malah fitnah bahwa adminnya orang Indonesia. Selama ini informasi soal pemain keturunan pemain Malaysia berasal dari akun @FR_Future_Talent. Namun pada nyatanya netizen Malaysia malah kena tipu informasi dari akun tersebut. Brown Hill yang dinyatakan oleh akun scouting itu adalah orang Malaysia membantah dia punya darah keturunan Malaysia. Kegaduhan pun terjadi di antara netizen Malaysia. Namun Indonesia malah kena fitnah oleh netizen Malaysia. Mereka mengira admin akun itu adalah orang Indonesia. Ya, mereka mengira orang Indonesia adalah dalang di balik kegaduhan yang terjadi saat ini, padahal admin @FR_Future_Talent adalah orang Malaysia. Malaysia baru-baru ini beberapa netizen Malaysia menyalahkan Indonesia gara-gara gagal menaturalisasi pemain grade A dari Liga Inggris. Kok bisa? Ini cerita lengkapnya. Nah teman-teman, kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir ini Malaysia sangat getol sekali untuk menaturalisasi pemain-pemain grade A untuk membela timnas Malaysia. Bukan tanpa alasan, mereka melihat keberhasilan timnas Indonesia atau Indonesia yang berhasil menaturalisasi atau memanggil pulang pemain berdarah Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Dan terbukti keberhasilan Indonesia ini adalah Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan posisi Indonesia itu lagi sedikit lagi berjuang, mereka akan membuat hasil di mana Indonesia hanya terpaut satu angka dengan Australia setelah Jepang ya. Jepang ya, dengan kualitas mereka kita tahu lah, mereka akan memimpin di laga ini, dan Indonesia hanya terpaut satu angka dengan Australia. Dan keberhasilan itulah yang membuat Malaysia itu kepengen untuk mencari pemain-pemain yang berdarah Malaysia. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung lihat video ini. Berita paling panas dan sensasi pada hari ini apabila seorang pemain bola sepak yang sebelum ni digembar-gemborkan mempunyai darah Malaysia telah pun mengeluarkan statement yang dia langsung tak ada kaitan dengan Malaysia. Okey, jom aku sembang sikit pasal Josh Brownhill punya statement ni. Sebelum tu korang yang nak akan update bola sepak, isu semasa, korang kena tekan butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap bos. Jadi kalau korang ingat, pemain Josh Brownhill ni memang ada rumours, okey? Dan rumours tu telah pun dikeluarkan oleh siapa lagi? Tak lain dan tak bukan FR_Future_Talent. Dia siap tunjuk ni conversation dengan Josh ni. Conversation email dengan Josh. Josh kata dia berminat tapi dia kena confirmkan diri dia dulu, bla bla bla. Akhirnya hari ni kita tahu conversation ni hanyalah scam semata-mata. Waduh, menipu. Sebab apa? Dalam Insta story Josh Brownhill ni, dia kata dia langsung tak tahu pun pasal benda ni. Dia langsung tak tahu kenapa tiba-tiba dia dikaitkan dengan darah Malaysia. Okey, jadi untuk korang-korang yang tengah tengok video ni, ambil pengajaran. Tak payah dah percaya akaun-akaun yang muka pun tak tunjuk, hanya rumours je banyak. Lagi-lagi bila diorang ni kenakan charge RM15 untuk mendapatkan berita RM15 itu sekitar 50,000 lebih ya? Lepas dah keluar, kalau tidak salah ya, koreksi saya. Josh ni masih lagi ada puak-puak yang duk percaya diorang ni. Siap backup, kata alah diorang tu sengaja je nak keluarkan berita macam ni, nak bagi pressure dekat Harimau Malaya. Pressure kepala bana kau tu dah kena tipu. Ni untuk mereka-mereka yang dah bayar RM15 ni, baiklah korang spend RM15 tu beli nasi ganda, ayam bawang, sayur, telur sotong. Kalau cukup lah. Okey. Untuk orang-orang yang tak bayar, tak apa, macam aku. Pernah ke aku post social media posting pasal Brownhill ni? Pernah. Okey, views banyak, engagement naik, klien tengok pun wah, banyak betul engagement. Aku tak apa, aku tak bayar pun RM15 tu. Aku dapat engagement adalah korang ni yang bayar RM15 ni, berhentilah. Okey, itu saja guys. Macam biasa, korang yang nakkan
info terkini tentang bola sepak, kena tekan butang follow Bayar Rp15 atau sekitar 50.000 lebih ya, 50 ribuan, atau kalau tidak salah 54.000 atau 55.000 untuk mendapatkan update berita tentang pemain naturalisasi berdarah Malaysia. Waduh, ini memang memanfaatkan memanfaatkan momentum ya, media ini atau apa ya, media ini memang pintar sekali memanfaatkan momentum bahwa memang timnas Malaysia itu lagi kepengen pemain-pemain berdarah Indonesia untuk membela. Memang kita tahu bahwa FAM ini sangat getol sekali ya, untuk menaturalisasikan atau mendatangkan pemain-pemain berdarah Malaysia. Tapi rupanya tidak hanya di Indonesia yang ada mafia-mafia bola yang memanfaatkan momentum ini untuk memperkaya diri mereka, ternyata di Malaysia juga ada. Waduh, bayar Rp15 untuk mendapatkan informasi. Konyol sih. Calon Ketua Umum FAM, Tunku Ismail atau TMJ, mengaku kesulitan mencari pemain keturunan Malaysia di Eropa. Tidak sedikit pemain incarannya tidak tahu negara Malaysia. Waduh. Bahkan sebagian dari mereka ada yang nggak tahu letak Malaysia di mana. Waduh, ini lebih berat. I'm not Malaysian, and where is Malaysia anyways? Jawab para pemain kepada TMJ ketika ditanya apakah punya darah keturunan Malaysia. Dalam hal ini, Indonesia patut bersyukur karena punya talenta diaspora yang berlimpah yang bermain di klub-klub Eropa saat ini. Kena tipu akun scoutingnya, netizen Malaysia malah fitnah bahwa adminnya orang Indonesia. Selama ini informasi soal pemain keturunan pemain Malaysia berasal dari akun @FR_Future_Talent. Namun pada nyatanya netizen Malaysia malah kena tipu informasi dari akun tersebut. Ron Hilly yang dinyatakan oleh akun scouting itu adalah orang Malaysia membantah dia punya darah keturunan Malaysia. Kegaduhan pun terjadi di antara netizen Malaysia. Namun Indonesia malah kena fitnah oleh netizen Malaysia. Mereka mengira admin akun itu adalah orang Indonesia. Ya, mereka mengira orang Indonesia adalah dalang di balik kegaduhan yang terjadi saat ini. Padahal admin @FR_Future_Talent adalah orang Malaysia. Aduh, ini nggak habis pikir sih teman-teman. Malaysia, saya tahu mungkin FAM mereka tidak akan melakukan klaim-klaim sembarangan ya, tapi netizen Malaysia ini ya, khususnya pecinta sepak bola di sana itu udah overklaim, tapi salah pula. Mereka harus ditampar dengan kenyataan yang ada bahwa pemain-pemain yang diklaim ini tidak memiliki darah Malaysia. Tapi sayang, ujung-ujungnya Indonesia harus kena imbas, dikambing hitamkan karena gagalnya Malaysia menaturalisasi pemain berdarah Malaysia. Sebenarnya apaan ini teman-teman semua. Waduh, ini sangat-sangat lucu ya. Di satu sisi kita lihat bahwa Pak Erick Thohir lagi memamerkan keberhasilan Indonesia menaturalisasi beberapa pemain grade A ya, yang sudah berkomitmen membela Indonesia, teman-teman semua. Dan itu terbukti bahwa para pemain diaspora kita ini mereka sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia dan terpaut satu angka di posisi ketiga dari Australia. Australia menempati posisi kedua dan yang pertama sudah otomatis Jepang. Dan Indonesia secara mengejutkan dunia bisa memberikan perlawanan dan memberikan permainan yang sangat manis sekali untuk dipertonton. Apalagi momen pada saat Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0. Itu momen yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat dalam page semuanya bola grup tu, rata-rata cerita dalam minggu ni adalah cerita tentang FR Future Talents. Apa sebenarnya page ni dan apa yang menyebabkan orang trigger sangat dengan FR Future Talents? Penasaran saya sih. Kalau aku lihat daripada penceritaan orang bahawasanya FR Future Talents ni merupakan satu page yang scouting pemain-pemain heritage, iaitu pemain warisan berdarah Malaysia. Jadi secara logiknya kita dapat lihat page ini membantulah skuad Harimau Melayu untuk scouting
player berdarah warisan Malaysia yang bermain di liga yang kompetitif di luar negara. Banyaklah nama-nama yang diperkenalkan situ. Contohnya macam yang baru-baru ni yang menyebabkan patch itu turn off, orang kata, bila Josh Brownhill itu sendiri memberi kenyataan bahawa dia ni bukan orang Malaysia. Tapi cerita ni bukan setakat ini sahaja yang menyebabkan orang trigger. Yang menyebabkan orang trigger, sebelum ini patch itu telah membuat satu akses premium untuk dapatkan info ataupun maklumat secara pantas dan cepat daripada diorang dengan melanggan Telegram. Masuk dalam grup Telegram diorang tu kena bayar RM15. Maksudnya korang akan jadi subscriber member ataupun user yang premium, dapat berita-berita cerita tentang pemain warisan yang ada di Malaysia. Cloud, tapi sekarang ni dah mula duit sebab dia dah buka Telegram berbayar untuk masuk tengok talent-talent yang dia nak suggestkan. RM10 ke apa dia charge, saya tahu kenapa. Wang Haji. Aku pun antara user yang percaya juga dengan cerita daripada FR Future Talent ni. Aku baca lah, wow, macam menarik. Sebab kenapa kita ni percaya, kenapa aku boleh percaya, sebab it gives us a hope, harapan untuk gila semula. Itu antara punca sebab aku percaya, wow, tengok profile player dia pernah sebut Josh Brownhill, lepas tu Tavernier, adalah beberapa orang pemain warisan di luar negara yang bermain dekat liga yang kompetitif, dekat EPL and so on. Bayangkan kalau diorang ni main untuk Malaysia, mana tak solid squad Malaysia. Dan akhirnya masuk dalam bulan Disember hujung 2024 ni, lepas dah banyak subscriber and so on, patch tu hilang. Tambahan lagi dengan kenyataan officially daripada Josh Brownhill, saya ni bukan orang Malaysia. So mana perginya fakta ataupun orang kata hujah yang ini bisa diedit bang, kan memang dia ni tunggu nak confirm lagi, tunggu nak dapatkan IC lagi, tapi rupa-rupanya bukan orang Malaysia yang tidak ada kaitan langsung dengan orang Malaysia tu. Jadi kita rasa macam harapan kita nak lihat kebangkitan ni di scam oleh patch Future Talent ni. Diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Ini seru nih. Kemarin saya laporkan kepada Presiden FIFA progress report tahun 2023-2024. Presiden FIFA sangat senang, kirim salam untuk stakeholder masyarakat sepak bola, dan insya Allah akan ada pertemuan nanti Bapak Presiden Prabowo dan Presiden FIFA di tahun depan. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Tapi ya ini bagian transformasi yang 5 tahun waktu itu dicanangkan. Jadi ketika saya kemarin mendarat, langsung dipanggil Sekjen FIFA dan AFC, dan memang diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Karena dalam 2 tahun terjadi percepatan yang luar biasa. Kita bisa lihat prestasi di tahun 2023-2024. Nah, tetapi tentu kita tidak boleh jumawa. Betul Pak. Karena tentu tantangan 2025 ini lebih besar lagi. Dan tentu saya harapkan dukungan maksimal dari semua pihak dalam melakukan transformasi ini. Kita ini bukan Superman tapi super team. Iya, saya sangat setuju sekali. Malaysia kena prank. Ya, jadi beberapa bulan lalu, iya kan, gara-gara Tom Haye, gara-gara Martin Paes, gara-gara Kevin Dix dan Mes Hilgers itu jadi WNI. Nah, Malaysia juga gembar-gembor, wah kami juga punya pemain Eropa. Salah satu yang diberitakan media Malaysia itu ya pemain asal Liga Inggris, Josh Brownhill. Bahkan si Wibro sampai bikin konten, jangan terkejut lepas nih Malaysia ranking bawah 100 sebab kami punya pemain kelas dunia, Josh Brownhill. Ternyata itu semuanya hoax ya. Josh Brownhill tegaskan, aku bukan orang Malaysia. Weh, saking nggak maunya mungkin ya dibilang orang Malaysia ya, dia sampai bilang gitu loh ya, cuy, aku bukan orang Malaysia. Nah, karena si Josh Brownhill bilang dia bukan orang Malaysia, nah itu putra dari Johor Darul Takzim langsung nanya langsung tuh, konfirmasi, weh betulnya kau bilang itu kau nggak ada darah Malaysia? Ternyata dijawab, iya aku bukan orang Malaysia, nggak ada nenek moyangku berasal dari Malaysia ya.
Akhirnya karena udah bilang bukan orang Malaysia si Josh Brownhill, Pangeran Malaysia minta maaf ke publik ya. Waduh. Sorry ya, ini berita semuanya hoax ya. Josh Brownhill tuh bukan orang Malaysia, kita aja yang ngaku-ngaku. Jadi nggak salah kan aku bilang kan si Malaysia itu memang tukang klaim ya. Udahlah rendang batik mereka klaim. Ini pemain kayak Josh Brownhill main klaim-klaim aja dia. Padahal orang itu udah bilang aku bukan orang Malaysia. Jadi kalian jangan terkejut kalau nanti tiba-tiba ada rumor ya yang bilang Erling Haaland itu orang Malaysia lah, neneknya orang Malaysia lah, atuknya orang Malaysia lah. Ini aja udah terbukti ya, orang itu cuma main klaim. Salam Di Matteo. Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. Pemain pertama yang kita cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill, pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita, harga market dia adalah 15 juta euro. Kalau dia join tim Malaysia, menjadikan player ni player paling mahal, player paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia. Dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider. Maknanya dia mungkin berminat untuk bermain. Yelah, dekat negara England banyak sangat talent, banyak sangat player. Macam mana nak masuk kan? Baik main untuk Malaysia, betul tak? Joshua Brownhill ni adalah seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun. Maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah, bukan budak muda. Berbeza pula dengan Iggy Huben, pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun. Maknanya ini bakat barulah, sebab itulah harga dia pun 200k. Tak adalah 15 juta macam player yang ini. Okey, so korang bagi pendapat korang, adakah 2 pemain ni akan bermain untuk Malaysia? Termasuklah Ferdy Druif yang tak tahu apa cerita tu. Okey, komen dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow, korang kena tekan butang follow. Pertanyaannya cuma satu, emangnya dia mau? Aduh, negara serumpun kita yang berjasa kuning lagi-lagi kena scam cuy, buset dah guys. Makanya guys ya, makanya kalau misalkan ingin punya pemain kacukan mewah tuh ya jangan asal klaim-klaim gitu buset dah. Kalau misalkan jadi kan malu cuy. Aduh, itu guys ya adalah konten gua di bulan Agustus kok nggak salah guys, buset. Nah, gua udah memprediksi gitu ya. Emangnya Josh Brownhill mau gitu ya, buset. Udah dibuatkan 1000 JJ guys. Udah dibuatkan 1000 JJ cuy. Tapi nyatanya apa yang bukan pemain keturunan kayak Mas Del guys, contohnya cuy. Aduh guys, ini ya kata-kata untuk warga Malaysia guys ya. Nih guys, kata-kata harus kalian ingat guys. Jangan JJ sebelum resmi, paham? Iya, betul. Oke, teman-teman, memang berupa ya. Sebelumnya itu warga netizen Malaysia itu keluar-keluar bahwa wah mereka akan didukung oleh para pemain grade A, para pemain-pemain yang berkualitas tinggi dengan nilainya sangat fantastis dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kenyataannya itu tidak sejalan dengan harapan mereka. Mereka harus menerima kepahitan yang ada. Breaking news guys, good news. Dewa 19 telah membatalkan konsernya yang akan dilaksanakan di GBK pada tanggal 18 Januari 2025 nanti. Respect setinggi-tingginya demi mendukung perjuangan timnas Indonesia, Baladewa dan Baladewi. Semoga juga bisa mengerti akan kepentingan yang lebih tinggi lagi, yaitu timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti. Semoga pengelola GBK dapat mengoptimalkan perawatan rumput yang ada di lapangan GBK supaya kondisi sempurna hingga bisa bermain optimal nanti ketika kita menghadapi Bahrain di bulan Maret nanti. Komentarnya sih. Salut saya sama Dewa 19 yang memiliki kedewasaan yang sangat luar biasa. Saya sangat salut. Mengutamakan kepentingan nasional, mengutamakan perjuang timnas Indonesia.